Kuriana hinahulungan ni Tuhata Kristus Jesus marhition sahat matabe naktangiang siyanhami sa luhut parhala duni huriyata horas ma dihita sa luhut na tabuk ka mga partangyang atta di baga sa Bornginon tapasonang maruhata martangyang mahita di bagas rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata marede mahita siya buku ede HKBP nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon, gok asin ni roha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit. Marulupulup mahamu ali aka partigor, mangasahon Jehovah, taluk do marede akan ujur maroha. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatabdo ikumanaon hami jalamate rab dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarab hami dohot iba na Tuha sangapon. Say parohay mahami. Asauduk hami tulomo ni roham. Jalahot hamay di haporsyaon na ture, asa toktong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sugut, silehonom mutuak ka na porsya diho. Amen. Hatani di bata nagabiturpuk epistel di partangangata di bagasan Bornginon, ima nanienet siyan surat ni Apostol Paulus tuhalak Rom, bidutulu mamukasian ayat sada sahatu ayat 8. Surat ni Apostol Paulus tuhala Rom bidutulu mamukasian ayat sada sahatu ayat 8. Tajahama marsikat sorin. Asa dia nama hasurungan ni Yahudi. Tuaha nama hasea parsunatoni. Sadok godang doing perjolo hasahatan ni aka padok ni debatado nasida.
Ay behana ma iya soporsia na deba. Tuk tarbain na sida na soporsia ima manegay haburjuon ni dibata si haposani. Daw may oddo tahe pasitong doi iya dibata alay pargabus do nasa jolma songon na tersurati asa pitorho di akka paduhanmu jala monang di panghumanmu. Alay behama dohonota. Ia dipajongjong hagi duhota hati goran ni dibata. Dan nagidukma dibata molo dipalalu rimasna satabi di dibata. Daw may ay tauti songon dia ma taruhon debata portibion alay molo lamtibul hasitongan ni debata pinahen ni gabusu pagadda hasangapon na buasa uhumon dope au songon pardosa. Dataga mo ma taula na roa asaro na dinggan songo padok ni nadeba mga rehehita songo ni duhatata ninna patut matong honauhum akka si songo ni ima sahat na martua mana tumangihon hata ni dibata jala na upiopsa. Amen. Maredde hita siya bukwede nomor 743. Martang yang mahita ali debata amanami narap marhabangsa di Banua Gijang pasahaton nami ma mauliatin rohanami tua dopamu ala diramuti hohami di hari-hari ningulu nami jala tolhas di bagasan bornginon buhami pungu memuji pasangap guarmu marhite aka edenami pasahato naka pangiduan nami marhite tangiang alay na umarga naeng taruli hami di hatam na badia songon bohal ni partodyon nami ato ngasi maroha male Tuhan bongot maho marhite tod di parbadia buka maroha doho pikiran nami lau majakon hatam jala say homa mangajarhon dohot manuat ton hatami tu bagasar roha nami be anggiat lam gadda haporsyon nami tuho jalalam ture hami marpangalaho diadopamu atong pakulingi mahami ganuk marsada-sada nungarade hami manangi hosa di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di hamuna saluhutna ama ina juga saudara-saudara yang berkumpul saat ini di rumah.
Hatani debata nagabe turpuk di pertanyaan imana tersurat di opat Musa 14 ayat 17 1 10 sia boima jahotai di naung tersurat alai hujahama di hata Indonesia dari bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai 19 demikian tertulis. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah tahu sebuah syair lagu disebutkan bahwa di tangan kananmu ada madu, di tangan kirimu ada racun. Saya tidak tahu apa yang akan kau berikan kepadaku. Seperti itu syair lagu itu. Tentu kalau madu itu enak, menyehatkan dan menghidupkan. Tetapi kalau racun itu ya mematikan. Kalau kepada kita ditanya yang mana pilihan kita, tentu kita menginginkan madu yang menghidupkan itu. Saudara-saudara, walaupun tidak persis sama, tetapi memang dalam hubungan antara Allah dengan umatnya, kedua hal yang seperti itu bisa kita bandingkan dengan ada pada Tuhan di satu pihak yang disebut dengan hukum, dan hukum ini diberi kepada umatnya sebagai bukti bahwa mereka adalah umat Allah. Dan melalui hukum itu diharapkan umat berperilaku seperti Tuhan kehendaki, dan itu akan menunjukkan mereka kudus. Tetapi kalau hukum dilanggar, maka ke sana ada sanksi, ada hukuman yang sampai kepada Allah murka dan membinasakan. Saudara-saudara, di pihak lain ada juga sifat sejatinya Allah yang kita sebut sebagai kasih. Dan kasih ini menghidupkan dan juga memberikan segala hal yang indah yang dapat menyukakan hati kita. Mana yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Ya tentu kasih Allah itulah. Dan tak ada satu orang pun di antara kita yang menghendaki kita menjadi orang-orang hukuman. Tetapi perhatikan sendiri bahwa di perjalanan hidup orang Israel, acap kali terjadi bahwa hukum yang di sana terdapat kehendak Allah seringkali mereka langgar. Lalu kita baca dalam ayat kita ini sebelum perikop kita, Allah sebetulnya berniat untuk menghukum mereka akibat dari ketidaksetiaan dan pelanggaran-pelanggaran mereka. Tetapi saudara-saudara, Musa berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Disebutkan, janganlah engkau hukum bangsa ini,
Tapi ingatlah bahwa Engkau adalah panjang sabar, penuh kasih setia, dan oleh karena itu ampunilah pelanggaran-pelanggaran mereka. Inilah yang kemudian direalisasikan Tuhan. Jadi umat yang memberontak itu, umat yang berdosa itu tidak dihukum, tetapi oleh kasih-Nya umat itu diampuni dan diberi kesempatan kembali untuk hidup di bawah pimpinan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Israel ini dapat menjadi gambar atau potret dari kehidupan kita juga. Bahwa kita memang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, sama seperti orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tetapi dalam perjalanan itu seringkali mereka memberontak, pun kita hal yang sama terjadi. Dalam perjalanan kita sekarang di kehidupan ini menuju kerajaan Allah yang selama-lamanya, acap juga kita melanggar perintah Allah. Walaupun kita sebutkan tadi bahwa hukum itu sebetulnya diberi sebagai panduan moral kita, supaya kita juga nampak sebagai umat bangsa pilihan dan miliknya Tuhan, dan sekaligus supaya kita juga memelihara kekudusan. Tapi dalam kenyataan sehari-hari bahwa hukum Allah itu sering kita langgar, dan ini membuat hati Allah berduka sebetulnya. Dan oleh karena itu ketika kita di hadapan Allah sekarang sungguh sebetulnya tidak layak. Sebab kalau hukum berarti dilanggar adalah dosa, dan oleh karena itu sebagai sanksinya kita mesti menerima hukuman dari Allah. Tetapi berhadapan dengan Allah yang kita sebut sebagai Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia itu, bahkan kasih-Nya sudah sangat nyata, yaitu bagaimana Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu Allah tidak lagi selalu memberikan pendekatan hukum kepada umat-Nya, tetapi yang terutama adalah pendekatan kasih. Bahkan disebutkan kasih Allah itu melampaui lebih besar dari hukumannya. Itu sebabnya kalaupun kita melanggar perintah Allah, tetapi kita datang kepadanya, berdoa seperti Musa berdoa tadi, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah pun sedia untuk mengampuni dan menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Nah, oleh karena itu tidak ada satupun di antara kita yang kudus dari diri kita sendiri. Kekudusan kita adalah karena Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan oleh karena itu diberi kesempatan hidup oleh Allah. Dan oleh karena itulah maka mumpung ya hari penghakiman itu belum terjadi, sebab tadi disebutkan dalam ayat kita ini, kalau pelanggaran masih bisa diampuni oleh Tuhan, tetapi kalau seorang sudah bebal dan masuk dalam hukuman Allah, maka hukuman itu akan diberlakukan. Nah, kita sekarang dalam kehidupan kita ini masih kita sebut sebagai orang-orang yang diampuni Allah, dan oleh karena itu masih ada kesempatan diberikan Tuhan buat kita untuk menjalani kehidupan ini di bawah anugerah cinta kasih-Nya. Tetapi ingat bahwa memang ada suatu saat bahwa tidak ada lagi kata pengampunan itu, yaitu ketika penghakiman sudah terjadi, maka Allah akan memberikan sanksi kepada orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah dan bertobat. Ada hukuman untuk mereka, yaitu kematian yang selama-lamanya. Oleh karena itu kesempatan kita sekarang dalam perjalanan hidup kita ini mengoreksi diri kita sebagai orang-orang yang kedapatan bersalah, dan oleh karena itu kita meminta pengampunan dari Allah, supaya dengan demikian kita dapat menjadi orang yang selalu dibaharui terus-menerus dari sehari
kesehari. Tetapi ada hal lain yang dapat kita pelajari juga dari ayat kita ini. Kalau disebutkan bahwa Allah itu pengasih dan mau mengampuni kesalahan orang, maka ada beberapa hal yang perlu juga kita tekankan bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah, apakah dengan demikian kita menekuni dosa supaya kasih karunia itu timbul? Karena kita tahu misalnya Allah itu Maha Pengampun, penuh kasih karunia dan setia, maka oleh karena itu ya udahlah, kerjakan adalah berdosa aja, toh juga Tuhan akan mengampuni. Tapi kalau kita baca Roma 6 ayat 1 dan 2, di sana disebutkan bahwa apakah kita bertekun dalam dosa supaya timbul kasih karunia? Ayat 2 berkata, sekali-kali tidak. Nah, oleh karena itu dosa itu harus terus-menerus memang kita jauhi dalam kehidupan kita. Tidak boleh bersengaja melakukan dosa supaya timbul kasih karunia. Tidak seperti itu. Yang kita kejar sekarang adalah hidup kudus di hadapan Allah dengan cara bersungguh-sungguh untuk menaati perintah Allah itu sendiri. Dan kalau di sini kita tetap ada kelemahan, melanggar perintah Allah itu tidak bisa memang kita lakukan secara total sempurna, beres semua, maka berdoalah memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, meneladani sifat Allah itu sendiri. Jadi kalau kita yakini bahwa Allah itu panjang sabar, mau mengampuni orang-orang yang bersalah, dan juga oleh kasih-Nya diberi manusia kehidupan, ini juga menjadi sebuah keteladanan sikap bagi setiap orang yang percaya dalam berelasi dengan orang lain, baik di tengah persekutuan dan di persekutuan sosial yang lain. Terkadang ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita membalas kejahatan mereka dan mendendam? Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah itu pengasih, Allah itu mau mengampuni, maka hal yang sama juga harus kita lakukan terhadap setiap orang yang bersalah kepada kita. Hal ini perlu kita ingat, termasuk di dalam doa Bapa kami, ada satu kalimat yang sangat indah di sana, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berarti sebetulnya dari kalimat itu, maka referensi dari pengampunan Allah kepada dosa kita adalah bagaimana kita mengampuni, ya, mau mengampuni kesalahan orang lain juga. Lalu kalau kita baca perkataan Tuhan Yesus juga, nah ada di sana disebutkan, bila engkau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka dosamu pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah hal sikap positif yang harus kita kembangkan ketika berhadapan dengan sesama kita di dunia ini. Ingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang acap juga berlaku salah, dan oleh karena itu pintu maaf terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan itu harus juga kita sikapi dan teladani dari Allah kita sendiri. Yang ketiga, tentunya pengampunan itu bukan untuk memperbaiki masa lalu. Kalau Allah mengampuni umat Israel, itu bukan melihat masa lalunya lagi. Tetapi pengampunan itu penting untuk menyelenggarakan kehidupan di masa depan. Jadi saudara-saudara, ada ibaratnya misalnya kalau kaki kita terluka, lalu ada bekas luka itu, tidak mungkin lagi sebetulnya itu pulih seperti biasa. Tetapi itu tidak mengganggu lagi dalam perjalanan aktivitas kita. Seperti itulah makna dari pengampunan itu. Pengampunan bukan untuk memperbaiki masa lalu, tapi pengampunan itu adalah menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jadi kalau Tuhan mengampuni kesalahan kita, itu berarti Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan di hari-hari berikutnya
dan mencapai masa depan itu. Nah, oleh karena itu Allah mengampuni supaya kita dapat berkarya kembali untuk mengisi setiap hari-hari kita dengan pekerjaan yang berkualitas. Dan ini kita sebutkan sebagai buah dari pertobatan. Diampuni untuk menyelenggarakan kehidupan di masa depan, dan perbuatan baik di kehidupan masa depan ini kita sebutkan sebagai buah pertobatan. Buah pertobatan bukan hanya sekedar bertobat. Kalau bertobat yang saya gambarkan, misalnya kalau dulu dia jahat lalu sekarang menjadi tidak jahat, itu kita sebut sebagai bertobat. Tetapi kalau buah dari pertobatan adalah dulu dia jahat, sekarang bukan hanya baik, tetapi dia terpanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ini tandanya orang yang sudah diampuni. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika Tuhan mengampuni kita, berarti kita masih memiliki masa depan. Dan oleh karena itu tugas kita sebagai manusia baru sekarang adalah mengerjakan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang mendatangkan sukacita bagi sesama, dan tentunya ini menjadi pujian bagi Allah. Saudara-saudaraku, pakailah kehidupan yang diberikan Tuhan itu untuk maksud-maksud kebaikan di tengah-tengah dunia ini, supaya dengan demikian kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang dikehendakkan Allah itu boleh terjadi dan direalisasikan oleh setiap orang-orang yang beriman. Amin. Mari kita berdoa. Maulia tema diho ale debata para siroha. Sipata muluhu berek kami diri nami, saya jujur dohami terdapat mengalau sipatikmu, jala patut dosiani memang uhumom muhami. Alai macalas rohanami mabigit turpuk bornginon. Ala dada holan hukuman di tanganmu, alai dohot dotong nang asini roha, holong dohot na olo manisa dosa nami. Atau ngasima roham Tuhan nami, sayang giat maholong mi, na say totong mian di ganup hami, ala say jujud dohami tarujun, jujud dohami hadapotan marsala dia dopamu. Atong say sama Tuhan, dosa na say hupatu pahami. Laos liamba dihami kesempatan, tujuluan niari, dada holan muba, alai dohot dogabe, dongammu mangula akau laun nadenggan di tonga-tonga ni portibion. Pasu-pasu mahatam na kubiki hami, asa unak kolan mago po sabing, alai tinggal may bagas di rohanami, jalasay leoma tod di perbadia margugoyok kami, lau patupahon akau laun nani halomongommu. Pasu-pasu maganup keluarga ama ina rabdo hotak kanakon di bagas na si dabe, nang taruli siyan hatam, ang giat ima papostor rohanami, madalani ngulu nami tujuloon, alahu botohami, hodo para si roha. Mauliate madiho Tuhan, di bagasan Yesus Kristus sami martangiang. Amin. Maredde mahita, sian nomor 755 ayat sada dohot ayat tulu. Hapusan ho Tuhan, odo
Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara kita akan berdoa syafaat, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu kami telah lampaui masa-masa sulit hingga bisa di malam ini kami memperoleh kesehatan, juga persekutuan yang indah di hadapan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati firman itu menjadi santapan rohani kami yang mempengaruhi keseluruhan kehidupan kami, termasuk yang mengoreksi segala perbuatan kami yang melanggar perintah-Mu, juga menuntun kami Tuhan untuk selalu rindu memohon pengampunan dari-Mu. Engkau juga Tuhan telah gerakkan kami semua melalui perenungan tadi, supaya hidup kami yang sudah Tuhan ampuni dan baharui, layak kami Tuhan untuk menjadi mitra kerja-Mu, membangun kehidupan yang berkualitas lewat perbuatan tangan kami yang menyukakan hati sesama dan dapat menjadi pujian syukur itu ke hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang tolong kami di masa-masa sulit sekarang ini, terlebih kalau ada di antara keluarga kami atau sesama kami Tuhan yang sudah lama menderita akibat COVID-19 ini. Tak henti-hentinya kami memohon campur tangan-Mu, supaya Engkau yang memberikan kesembuhan buat mereka semua, juga pengharapan bagi setiap keluarga, bahwa di balik musibah itu pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan berpengharapan. Juga kami berdoa sekaligus memohon supaya Tuhan melindungi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Mungkin karena kesulitan ini tidak lagi mudah kehidupan ini dilalui, karena ada beban, ada kesulitan-kesulitan ekonomi yang mendera kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pemelihara. Engkaulah memberikan jaminan hidup, rejeki buat mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemerintah kami, para dokter, dan juga para medis, bahkan setiap orang yang Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk menolong orang sakit, dan juga bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat selesai dari bumi kami ini. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari-Mu, supaya juga terlebih bangsa kami ini dapat melampaui masa sulit, bahkan krisis ini pada akhirnya akan memenangkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, di mana ayah, ibu, anak-anak yang Tuhan karuniakan, rumah yang kami tinggali masing-masing. Kau selalu jagai, lindungi. Biarlah Engkau Tuhan yang menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga segala penyakit dan musibah atau masalah apapun tidak akan mengganggu kami. Kau selalu penuhi rumah kami dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan sendiri. Bila ada anggota jemaat-Mu yang terus bekerja di luar rumah, Engkau selalu Tuhan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Bila ada yang harus tinggal di rumah, berinteraksi setiap harinya, Tuhan juga yang selalu memberikan hikmat dan bagaimana mereka berkreasi, sehingga kejenuhan dan kebosanan itu tidak mengganggu, tetapi justru menjadi saat yang baik untuk membangun kehidupan keluarga yang berkualitas. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat anak-anak kami dalam usia sekolah, baik di tingkat TK hingga perguruan tinggi, yang ada bersama-sama kami ataupun yang jauh dari kami Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang memberkati setiap anak-anak kami. Pelajaran yang tidak begitu maksimal mereka ikuti, biarlah Engkau juga Tuhan yang memberkati itu, sehingga dapat modal yang berharga buat mereka menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Kau berkati para guru-guru, berikan juga hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan sendiri, sehingga kalaupun mereka bekerja di rumah tak harus berjumpa dengan para anak kami, mereka dapat membimbing, mereka dapat melahirkan cara-cara mendidik yang penuh kreatif. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa
untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai menyebarkan firman-Mu lewat media sosial yang seperti ini. Terkhusus buat seluruh tim di ibadah online HKBP Merak Samarinda. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan memberikan kesehatan dan juga semangat yang terus-menerus melayani dengan segala kemampuan yang kami miliki. Kami percaya sekalipun ini tidak maksimal, tapi Roh Kudus-Mu tidak akan pernah terbatas dalam berkreasi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap pemberitaan kami, sehingga dapat berterima dan menyentuh setiap pribadi anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, supaya COVID-19 ini dapat selesai, hingga kerinduan kami untuk beribadah di gereja dan beraktivitas seperti biasa dapat cepat terjadi. Segenap kehidupan kami hanya milik-Mu, sertai kami termasuk dalam istirahat kami malam nanti. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dengarkanlah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari Mahita nomor 440 memuka sian ayat sada dohot ayat 2 laut di Mahita papungu pilihan. Dung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus napuna songo kami nabi ahura daripada ngorunai nasa dosaku dan sayoi abarita Tatangyakkon mapiliata tuadopan ni debata tapauduk marohata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut sileo-leo na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaw parhasyak kami pilihanon. Pati bulon na rajonmu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rap madok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut molomen roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hamuluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tokihon tu pangujunan. Padua mahami sian pangago. Ay hodon apuna harajaon. Do tagogon. Rodia sangapon salileng nileleng na. Amin. Asni rohani Tuhatta Jesus Kristus, holong ni rohani debata amata,
dohot parsauran ni tod di perbadia manama donganing hamusa luhut na bornginon sahat rodi saleleng nileleng na. Amen. Amin. Amin. Salam, salam sehat madhita saluhutna. Horas.